Perkenalan sejarah bahasa Mandarin dan perkembangannya di dunia. Ji Sao, Wade Mingse Arinda Salma dengan NIM 21059003 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Sesi kelas 0258 Wade Lausi Ani Karyati. Baik, pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 topik. Topik pertama yaitu mengenai sejarah muncul dan berkembangnya bahasa Mandarin. Yang kedua, perkenalan ciri khas bahasa Mandarin. Dan yang terakhir, pelafalan dan penulisan bahasa Mandarin. Untuk topik pertama yaitu sejarah muncul dan berkembangnya bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin muncul sebagai bahasa kelas penguasa selama bagian akhir dinasti Ming pada tahun 1368 sampai dengan 1644. Ibu kota Cina beralih dari Nanjing ke Beijing pada akhir dinasti Ming dan tetap di Beijing selama dinasti Qing pada tahun 1644 sampai dengan 1922. Karena bahasa Mandarin didasarkan pada dialek Beijing, bahasa ini secara resmi menjadi bahasa resmi pengadilan. Meskipun demikian, masuknya besar-besaran pejabat dari berbagai penjuru Tiongkok berarti bahwa banyak dialek yang terus diucapkan di pengadilan Tiongkok. Pada tahun 1909, bahasa Mandarin menjadi bahasa nasional Tiongkok atau Guyo. Ketika dinasti Qing jatuh pada tahun 1912, Republik Tiongkok mempertahankan bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi. Berganti menjadi nama Putonghua pada tahun 1955, tetapi Taiwan terus menggunakan nama Guyo. Itulah pemaparan materi mengenai sejarah bahasa Mandarin. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu perkenalan ciri khas bahasa Mandarin. Pada materi ini, subtemanya terdapat 4, yaitu mengenai aksara Cina atau Chinese character, yang kedua mengenai logat, yang ketiga keluarga dan grup bahasa Mandarin, dan yang terakhir nama lokal untuk bahasa Mandarin. Baik, mengenai aksara Cina atau Chinese character. Aksara Cina atau Chinese character merupakan salah satu ciri dan fitur yang membedakan antara bahasa Mandarin dengan bahasa lainnya. Terdapat 20.000 hingga 40.000 lebih huruf aksara Cina yang tersedia. Namun, hanya sekitar 3.000 hingga 6.000 aksara yang paling sering digunakan untuk membentuk sebuah kalimat. Aksara yang muncul dalam penggunaan kontemporer sekitar 90% berasal dari gabungan komponen fonetik atau bunyi dan komponen semantik atau makna. Contoh sebagai wu atau saya, yao atau ingin atau artinya akan, dan ku yang berarti pergi. Aksara bahasa Mandarin tersusun dari 3 coretan balok, yaitu stokes, komponens, dan radikal. 3 coretan tersebut dirakit dan disatukan dalam membentuk sebuah aksara Mandarin berdasarkan order dan urutan yang telah ditetapkan. Pada saat ini, aksara bahasa Mandarin terbagi 2, yaitu aksara bahasa Mandarin yang tradisional atau traditional character dan bahasa Mandarin yang sudah disederhanakan atau simple character. Aksara bahasa Mandarin yang tradisional atau traditional character dengan kata lain dikenal sebagai aksara yang paling kompleks susunan karakternya, saat ini masih digunakan oleh beberapa negara seperti Taiwan, Hong Kong, Macau, dan beberapa komunitas Cina lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan untuk bahasa Mandarin yang sudah disederhanakan, saat ini banyak digunakan di Mainland China. Dikarenakan aksara Mandarin memiliki sejarah perkembangan yang panjang, maka penggunaannya diatur dan distandarisasi oleh berbagai badan pemerintah dan pendidikan. Dan karena aksara tersebut menjadi topik penelitian dan perdebatan ilmiah, terdapat perselisihan dalam hal penulisan dan rendering karakter tertentu dan dari bagian-bagian komponennya.
Nah, itulah pembahasan mengenai aksara bahasa Mandarin atau Chinese character. Selanjutnya kita masuk ke dalam subtopik kedua, yaitu mengenai logat. Bahasa Mandarin terkadang disebut sebagai dialek. Ada banyak versi bahasa Mandarin yang digunakan di seluruh Cina dan biasanya diklarifikasikan sebagai dialek. Ada dialek Cina lainnya seperti bahasa Kanton yang digunakan di Hong Kong, yang sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Namun, banyak dari dialek ini yang menggunakan aksara Cina untuk bentuk tulisannya, sehingga penutur bahasa Mandarin dan penutur bahasa Kanton dapat saling memahami melalui tulisan meskipun bahasa lisannya sama-sama tidak dapat dipahami. Nah, setelah subtopik mengenai logat, kita masuk ke dalam subtopik mengenai keluarga dan grup bahasa. Bahasa Mandarin adalah bagian dari rumpun bahasa Tionghoa yang pada gilirannya merupakan bagian dari kelompok bahasa Sino-Tibet. Semua bahasa Tionghoa bersifat tonal, yang berarti cara pelafalan kata bervariasi artinya. Mandarin memiliki 4 nada bahasa, yang nantinya akan kita bahas pada topik berikutnya. Bahasa Cina lainnya memiliki hingga 10 nada berbeda. Kata Mandarin sebenarnya memiliki 2 arti jika mengacu pada bahasa. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan pada kelompok bahasa tertentu atau lebih umum sebagai dialek Beijing yang merupakan bahasa standar di daratan Cina. Kelompok bahasa Mandarin termasuk Mandarin standar atau bahasa resmi Tiongkok daratan, serta Jin atau Jingyu, bahasa yang digunakan di wilayah tengah utara, Tiongkok dan Mongolia dalam. Selanjutnya kita masuk ke dalam nama lokal untuk Mandarin. Nama Mandarin pertama kali digunakan oleh Portugis untuk menunjuk pada hakim di istana Kekaisaran Cina dan bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Mandarin adalah istilah yang digunakan di sebagian besar dunia barat, tetapi orang Cina sendiri merujuk pada bahasa sebagai Putonghua, Guyo, atau Huyo. Putonghua secara harfiah berarti bahasa umum dan merupakan istilah yang digunakan di daratan Cina. Taiwan menggunakan Guyo yang diterjemahkan menjadi bahasa nasional, dan Singapura serta Malaysia menyebutnya sebagai Huya yang berarti bahasa Cina. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pelafalan dan penulisan bahasa Mandarin. Di sini saya membagi dua subtopik, yaitu pelafalan dan penulisan. Pada pelafalan ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai pinyin, apa itu pinyin, dan konsonan dalam bahasa Mandarin serta nada yang digunakan dalam bahasa Mandarin. Yang kedua yaitu mengenai penulisan, kita memiliki 2 topik, yaitu piktogram Hanzi dan ideogram Hanzi. Selanjutnya subtopik mengenai pinyin. Apa itu pinyin? Pinyin merupakan sistem khusus yang dibuat untuk belajar pengucapan dari karakter-karakter bahasa Mandarin. Biasanya pinyin juga digunakan oleh orang Tiongkok untuk mengetik Hanzi di komputer ataupun smartphone. Penulisan pinyin sama dengan alfabet di bahasa Indonesia, namun ejaan dan pengucapannya berbeda. Huruf-huruf pinyin tidak dibaca persis seperti pada bahasa Indonesia. Ada konsonan-konsonan yang dibaca persis seperti bahasa Indonesia, ada juga yang berbeda, ada juga beberapa konsonan tambahan. Nah, membahas mengenai konsonan, kita masuk ke dalam subtopik yang kedua, yaitu konsonan dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa konsonan yang dibaca sama seperti bahasa Indonesia, antara lain seperti F, L, M, N, S, W, dan Y. Namun ada juga beberapa konsonan yang bunyinya sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, seperti B yang dilafalkan seperti huruf P dalam bahasa Indonesia. Contoh ba yang dibaca pa, artinya ayah. Contoh berikutnya seperti P yang dilafalkan seperti pa. Contohnya pa yang dibaca pa, artinya takut. Contoh yang ketiga seperti huruf D yang dilafalkan seperti huruf T. Contohnya da dibaca ta, artinya besar.
Selanjutnya kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu mengenai nada. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang bernada, artinya bunyi yang diucapkan berpengaruh dari makna dari kata yang diucapkan. Sebuah kata jika diucapkan dengan nada yang salah bisa menyebabkan miskomunikasi. Bahasa Mandarin memiliki 4 nada. Sebagai referensi bisa dilihat pada layar yang ada di belakang saya. Terdapat 4 nada dari bahasa Mandarin. Nada yang ke-1 yaitu suara tinggi yang datar, contohnya ma. Untuk nada kedua, nada naik dari rendah ke tinggi seperti sedang mengucapkan kalimat tanya. Ma. Selanjutnya nada ketiga, nada melengkung dari turun kemudian naik lagi sesuai dengan goresannya. Ma. Seperti itu. Untuk nada keempat, yaitu nada turun dari tinggi ke rendah dengan diucapkan pendek dan kuat. Ma. Nah, itulah 4 nada pada bahasa Mandarin. Selanjutnya kita masuk ke subtema berikutnya, yaitu mengenai penulisan bahasa Mandarin. Untuk materi ini saya membaginya menjadi 2, yaitu piktogram Hanzi dan ideogram Hanzi. Piktogram Hanzi adalah suatu cara untuk menciptakan Hanzi dengan menggambar bentuk benda. Cara ini adalah yang paling mudah karena kata yang akan dilafalkan akan berbentuk mirip dengan bentuk aslinya. Sebagai contoh, pada gambar di belakang layar yaitu ren, artinya simbol ini adalah manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki 2 kaki, karena itu huruf Hanzi ini dibentuk seperti itu pula. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu simbol dari sawah. Jika dilihat-lihat, sawah itu berbentuk peta-peta yang dibuat seperti pada gambar dengan nama tiang. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai ideogram Hanzi. Ideogram Hanzi adalah cara menciptakan Hanzi dengan menambahkan beberapa simbol pada huruf-huruf hasil dari piktogram. Sebagai contoh yang pertama, ada sebuah huruf Mandarin yang artinya adalah ujung pisau. Ketika ditambahkan 1 titik, maka itu menjadi maknanya berarti mata pisau. Nah, seperti itu. Jadi dari piktogram Hanzi, sebuah simbol lalu ditambah dengan 1 titik, nah menjadi berubah makna. Contoh selanjutnya yaitu ada sebuah gambar dengan huruf ini menggambarkan seperti seseorang yang sedang bersandar dari pohon. Jadi penggabungan dari piktogram Hanzi inilah dan beberapa simbol lainnya maka disebut dengan penulisan mengenai ideogram Hanzi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan pengenalan mengenai bahasa Mandarin. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sisya, bye-bye.